Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Bu Lutfa Nugraini sebagai dosen bahasa Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peningkatan produktivitas kinerja karyawan dengan menggunakan program K3 menggunakan fault tree analysis dari Haryoso dari Teknik Industri. Yang pertama adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Di latar belakang PT Indonesia Pondasi Raya (TBK) dalam pengoperasiannya tidak luput dari masalah yang dihadapi dari faktor lingkungan, manajemen, dan peralatan yang biasanya digunakan. Kecelakaan bisa terjadi secara fatal ataupun tidak fatal. Salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja karyawan adalah kecelakaan yang mungkin disebabkan oleh karyawan itu sendiri ataupun alat yang digunakan. Tiga adalah perumusan masalah. Dari penjelasan latar belakang sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian yang dilakukan ini adalah yang pertama pengukuran tingkat frekuensi atau kekerapan dan tingkat safety dari PT Indonesia Raya (TBK). Yang kedua ada peningkatan di pengurangan tingkat kecelakaan kerja yang berpengaruh pada produktivitas di perusahaan. Ketiga ada pengukuran dari bagaimana cara akar penyebab terjadinya kecelakaan kerja pada PT Indonesia Raya Pondasi Raya (TBK) menggunakan fault tree analysis. Dan yang keempat adalah perbaikan di penerapan program keselamatan kerja bagian produksi itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah menghitung nilai T, selamat, dan tingkat keparahan kerja di PT Indonesia Pondasi Raya (TBK). Di kedua ada peningkatan untuk mencari hasil tingkat frekuensi dan severity. Guna penelitian ini mendapatkan hasil yang baik. Yang ketiga ada peningkatan mencapai faktor-faktor kecelakaan kerja yang berpengaruh pada produktivitas yang dilakukan di perusahaan tersebut. Keempat ada peningkatan mengatasi akar penyebab yang menyebutkan terjadinya kecelakaan kerja dengan menggunakan metode fault tree analysis atau FTA. Ini adalah penjelasan dari fault tree analysis. FTA atau fault tree analysis adalah teknik yang banyak dipakai untuk studi yang berkaitan dengan resiko dari keandalan suatu sistem engineering. Event potensial yang menyebabkan kegagalan dari suatu sistem engineering dan probabilitas jadi event tersebut dapat ditentukan dengan FTA. Sistem kemudian dianalisis untuk menemukan semua kemungkinan yang didefinisikan pada top event. Fault tree adalah sebuah model grafis yang terdiri beberapa kombinasi kesalahan secara paralel dan secara beruntun yang mungkin menyebabkan awal dari fault event yang sudah ditetapkan. Di sini ada 5 tahapan dari FTA secara umum. Ada 1. Mendefinisikan problem dan kondisi batas. Kedua ada construction fault tree. Ketiga ada mengidentifikasi minimal cut set atau minimal path set. 4 adalah analisis kualitatif fault tree. Yang kelima ada analisis kuantitatif fault tree. Selanjutnya ada kerangka pemikiran dari fault tree analysis yang digunakan sendiri. Ada objek penelitian pada bagian produksi mesin, melanjutkan untuk identifikasi kecelakaan kerja. Ada juga penghitungan dan analisis kuantitatif hitungan sampai ke standarisasi produktivitas kerja dari sebuah pabrik itu sendiri. Yang sekarang dianalisa adalah PT Indonesia Raya. Ini adalah timeline penelitian dari studi penelitian itu. Dari November sampai Januari ada identifikasi masalah, Februari sampai Maret itu ada penulisan judul dan bimbingan penulis. Dari April sampai Mei pun ada seminar, ada studi lapangan, pengumpulan data, dan di Mei itu ada analisis kesimpulan dan penulisan laporan akhir yang dilakukan oleh Haryoso sendiri sebagai penulis materi ini. Selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Riset lapangan dilakukan dengan melakukan survei terlebih dahulu ke line production yang akan dilakukan penelitian untuk mengetahui kondisi lapangan sehingga dapat diidentifikasi masalah-masalah yang timbul yang sedang dihadapi oleh line production. Juga untuk mendapatkan informasi dan data yang diperlukan untuk tahap penelitian selanjutnya. Jadi Haryoso sendiri melakukan
peneliti yang di PT Indonesia ini untuk mendapatkan data-data yang serinci mungkin untuk pengumpulan tugas atau pembuatan dari proposal skripsi ini sendiri untuk menunjang skripsinya, dan studi kepustakaan dari Hadassah adalah studi kepustakaan yang dilakukan untuk mencari landasan teori dan metode-metode yang sedang diteliti oleh penulis dan dapat digunakan dalam mendukung pemecahan masalah yang sedang dibahas. Yang diperoleh dengan membaca buku, makalah, bahan kuliah yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis sendiri. Selanjutnya ada pengolahan data. Dalam pengolahan data dibutuhkan data-data yang relevan untuk bisa formulasikan masalah dan menyelesaikan masalah yang diteliti. Sumber-sumber yang dibutuhkan dibagi menjadi dua, yaitu ada yang pertama adalah kualitatif, adalah penelitian yang diperoleh dari riset perpustakaan dan lapangan. Yang kedua ada kuantitatif, adalah data yang diperoleh menggunakan penghitungan matematis yang berdasarkan hasil pengukuran usaha keselamatan kerja dari kejadian kecelakaan kerja, yaitu seperti menghitung tingkat frekuensi kekerapan, menghitung tingkat safety, menghitung nilai T selamat, mengukur hubungan produktivitas dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Selanjutnya ada penelitian terdahulu dari 2018 sampai 2017. Dari 2011 memiliki kesimpulan yaitu analisis fault tree dalam pemodelan penilaian ke dalam sistem rekayasa menggunakan aljabar Boolean terlepas dari kerumitan pemodelan sistem skala besar. Untuk kesimpulan dari 2017 adalah fault analysis for a reliability evaluation of an advanced complex manufacturing system dari Fawzul Hadber, Hamed, PhD, Niaki, STAPHD. Kesimpulannya adalah keuntungan dari model MTA, RBA, RBD termasuk sistem robot kompleks yang terperinci. Kemudian oleh FTA menyediakan desain diagram blok untuk menyajikan seri atau paralel menggunakan jalur minimal dan metode pemotongan untuk mengevaluasi keadaan sistem dalam struktur jaringan sistem penanganan material tersebut. Di slide selanjutnya adalah pengolahan data yang diambil dari PT Indonesia Fondasi Raya Tbk, diambil dari tahun 2018 sampai dengan 2020, menunjukkan bahwa jumlah kecelakaan dari 2018 sampai 2020 ada naik turun angka kecelakaan. Dari 2018 sendiri sebanyak 25 orang, 2011 sebanyak 28 orang, dan 2020 sebanyak 19 orang. Sehingga dinyatakan data ini dinamis. Seperti tabel sendiri, dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juli sampai bulan Desember, jumlah kecelakaan kerja tidak selalu dinilai angka yang tinggi ataupun rendah, bisa naik dan turun seperti data tersebut. Ini adalah hasil tingkat frekuensi atau kekerapan cedera cacat di PT Indonesia Fondasi Raya. Ditunjukkan dengan rumus F sama dengan N dikali 1 juta banding N. F sendiri adalah tingkat frekuensi kekerapan kecelakaan, N jumlah kecelakaan yang terjadi, dan N besar adalah jumlah jam kerja. Seperti contoh di sini penghitungan dari 2018 ada 87,8 per 1 juta jam kerja. Di 2019 ada 80,1 per 1 jam kerja, dan di 2020 ada 50,1 per 1 juta jam kerja. Jadi bisa dibilang dari data ini penghitungannya itu adalah penurunan kecelakaan kerja di PT Indonesia Fondasi Raya Tbk dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Selanjutnya adalah tingkat safety atau keparahan cedera cacat dari sekitar tahun berkisaran 2000 sampai 2072 per jam, yang bilang untuk setiap 1 juta jam kerja yang dijalankan atau 2.272 jam per juta jam kerja dijalankan. Dengan cara yang sama, pengukuran tingkat safety atau keparahan kecelakaan kerja adalah sebagai berikut, dengan simbol S besar yang diartikan dengan tingkat severity atau keparahan kecelakaan, dengan jumlah total jam bilang karyawan, N dengan jumlah jam kerja karyawan. Dari 2018 mendapatkan hasil 2.727,17 jam per 1 juta jam kerja.
Di 2019 terdapat 2060,43 jam per 1 juta jam kerja, dan di 2020 terdapat 2.087,55 jam per 1 jam kerja. Terus untuk selanjutnya ada pengukuran nilai tes selamat. Nilai F1 diambil dari tahun sebelumnya dan nilai F2 adalah nilai pada tahun yang akan diukur. Dari tahun 2018 jumlah jam kerja ada 249,400 jam dan F1-nya tidak ada, F2-nya 87,8. Begitu juga dengan 2018 dan 2020 yang ada di tabel. Dan di bagian kanan ini ada penghitungan nilai T selamat. Dari 2019 sendiri ada minus 445,571 dan di 2020 sendiri ada minus 1893,216 nilai. Selanjutnya ada pengukuran produktivitas. Setelah diperolehkan kecelakaan kerja, jumlah hal yang hilang, jumlah jam kerja, dan hasil pengukuran tingkat keparahan, produktivitas dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut ini. Dari tabel di 2018 menghasilkan produktivitas 0,99,72, di 2019 ada 0,979, di 2020 ada 0,9979. Ini adalah penarikan kesimpulan dari analisis yang dilakukan oleh penulis ini. Di mana jumlah kerja yang terjadi pada 2018 sebanyak 18 kejadian. Di tahun 2019 mengalami 15 kejadian dan 2020 meningkat sebanyak 20 kejadian kecelakaan. Dan ini jumlah kecelakaan dan keterangan orang yang mengalami kecelakaan tersebut. Di penghitungan Voltri analisis, potensi sumber kecelakaan yang terjadi di perusahaan dapat diketahui di perusahaan. Untuk membangun pohon kesalahan atau Voltri, itu suatu analisis pohon kesalahan secara sederhana dapat diuraikan sebagai suatu teknik analisis. Sebagai contoh di tabel ini ada lingkungan area atau area pabrik dengan potensi kecelakaan menghirup uap, mata kemasukan garam serat parah dan terpleset tersandung. Proses produksi juga terjepit pintu, terjepit mesin yang sering dialami oleh para pekerja. Yang ketiga ada pemindahan dan penyimpanan di lingkup area tersebut, ada kejatuhan material atau mesin, ketindihan atau temperamental atau mesin. Jadi banyak sekali kecelakaan yang bisa kita alami di tempat kerja. Sebagai contohnya, bagian kecilnya ada di tabel ini. Selanjutnya adalah model FTA. Ini adalah model dari analisis oleh Haryanto sendiri untuk GPT Indonesia yang dilakukan analisis tersebut. Ini adalah saran penelitian. Sebagai penutup penulisan, ada saran penelitian dari beberapa saran yang bisa membantu perusahaan tersebut. Yang pertama perlu adanya pengawasan dan pengarahan ketat dari perusahaan tentang pemakaian alat pelindung daripada waktu pengoperasian mesin atau sewaktu kerja, mengenai faktor kerja masih sebagai penyebab kecelakaan kerja sehingga kecelakaan kerja dapat dihindari sedini mungkin. Mengadakan safety talk dan training pada setiap 3 bulan sekali untuk diberikan pengarahan akan penggunaan alat pelindung diri yang mereka pakai setiap hari. Jika ada perlu adanya suatu ruangan ganti khusus untuk penggunaan wearpack karyawan guna untuk mendisiplinkan karyawan supaya sebelum melakukan proses operasi harus masuk ke ruangan tersebut untuk pemakaian wearpack. Yang keempat ada mendapatkan hasil yang optimal. Sebaiknya pengertian mengenai pentingnya produktivitas lebih ditanamkan lagi sampai ke tahap kerja dan operator. Pengertian ini dijelaskan dengan sederhana dan mengambil contoh langsung pada pekerja yang dihadapinya sehari-hari. Jika terjadi kecelakaan kerja pada perusahaan, maka tingkat produktivitas menurun. Produktivitas dapat mencapai optimal jika perusahaan mampu menurunkan tingkat kecelakaan kerja menjadi 0. Jadi kesimpulan dari saran penelitian ini ada di
seperti apa ya, membantu pekerja untuk lebih berhati-hati, untuk mengadakan safety talk atau training sebagai pengetahuan bagi pekerja sekalipun dengan operator sendiri. Juga dengan pemakaian wear pack atau barang-barang keselamatan. Terima kasih. Itu sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada salah kata dan salah sikap. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.